Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami tim data Kordik Kecamatan Takoka. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan video ataupun postingan kami yang pertama, yaitu tentang ijazah ya. Di postingan yang pertama kami sudah membahas tata cara login untuk masuk ke web ataupun dashboard ijazah. Dan di sana juga kami menerangkan ataupun menjelaskan apabila ada rekan-rekan yang masih saat ini terkendala masuk ke web ijazah, itu terkendala user ataupun password. Nah, di sana juga kami sudah menjelaskan ya bahwa untuk sekarang password ataupun user untuk login ke semua aplikasi ataupun web Kemendikbudristek itu wajib terdiri dari beberapa huruf besar, huruf kecil, karakter dan angka ya. Nah itu ya cukup cukup jelasnya. Eh, Mungkin rekan-rekan bisa cek di video kami yang pertama. Dan untuk video yang kedua ini kami akan menjelaskan ataupun akan sedikit menerangkan terkait langkah selanjutnya ataupun hal apa saja yang perlu rekan-rekan operator ataupun satuan pendidikan yang harus dilakukan ketika sudah masuk ke web e-ijazah. Nah, di sini kami akan menjelaskan tahapan setelah satuan pendidikan tidak mempunyai data residu ya. Nah, di kemarin kan kami sudah mencontohkan bahwa ketika di satuan pendidikan Bapak Ibu masih mempunyai residu, secara tidak langsung itu tidak akan bisa untuk melakukan penerbitan ijazah ataupun cetak SPTJM dan sebagainya ya. Jadi usahakan untuk rekan-rekan yang ada di satuan pendidikannya masing-masing untuk segera memperbaiki data-data peserta apabila masih terdapat residu ataupun kesalahan. Nah, baiklah untuk lebih jelasnya kita lanjut saja. Seperti biasa ya, kita masuk dulu ke dashboard ijazah ya. Selanjutnya, rekan-rekan bisa mengklik menu manajemen ijazah ya. Login lagi ya. Ya, kami perlu beritahukan juga apabila di web ini masih simulasi ya. Jadi ini masih posisinya masih simulasi ya. Di sini juga ada pemberitahuannya ataupun masih masa uji coba ya sampai tanggal 3 Mei ya. Nah, kemarin kan kita fokus di menu utama yaitu dari beranda, kepala sekolah dan daftar jadwal. Nah, ini adalah menu beranda ijazah ya. Ada data operator di sini sebagai satuan perannya sebagai satuan pendidikan, ini ada data profil sekolah ya. Nah, di sini kemarin kan masih ada data residu dan ini adalah contoh salah satu contoh ya apabila satuan pendidikan Bapak Ibu sudah tidak ada lagi data residu. Jadi semua peserta itu sudah bisa diproses untuk melakukan penetapan kelulusan. Nah, di sini ya peserta didik sudah valid, satuan pendidikan berstatus valid. Nah, kalau masih residu di sini ada keterangan residu ya. Nah, di sini 36 peserta didik belum proses penetapan kelulusannya. Ini notif di sini itu ketika sudah ada ataupun satuan pendidikan sudah tidak memiliki residu. Jadi bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Ini sudah bisa melakukan ke tahap selanjutnya. Ini adalah di DNS ya. Nah, ini ada tahapan-tahapannya, ada DNS, kelulusan, SPTJM, DNT, dan penomoran. Nah, selanjutnya apa yang kita harus lakukan yaitu ketika semua siswa ataupun peserta didik sudah masuk ke DNS, tidak ada lagi residu, teman-teman kita fokus ke menu yang kedua di sini, di sebelah kiri ya, ada manajemen ijazah di sini. Nah, di manajemen ijazah itu ada 4 menu juga. Yang pertama relasi legalitas, yang kedua DNS, yang ketiga DNT, dan yang keempat itu pengelolaan ijazah. Nah, kita coba buka ke menu yang pertama yaitu relasi legalitas. Ya, di menu yang pertama itu ada
daftar menumpang, dan yang kedua itu adalah daftar induk. Nah, daftar menumpang. Nah, sesuai dengan peraturan Kemendikbudrismen bahwa untuk legalitas ataupun satuan pendidikan agar dapat berlegalitas itu harus mempunyai ataupun harus sudah terakreditasi. Jadi untuk saat ini penerbitan ataupun legalitas penerbitan ijazah itu harus dilakukan ataupun bisa dilakukan oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi. Jadi apabila ada sekolah yang belum terakreditasi itu tidak bisa melakukan ataupun mendapatkan legalitas penerbitan ijazah. Jadi untuk ijazah itu harus sekolah yang memiliki ataupun sudah terakreditasi ya. Selama seperti zaman dulu juga ijazah itu harus diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi. Nah ini untuk yang pertama. Yang kedua yaitu daftar induk ya. Nah, daftar induk ini apabila satuan pendidikan Bapak Ibu itu ada yang menumpang di Bapak Ibu ataupun apa yang bisa menerbitkan ijazah di sini gitu. Di sini akan ada satuannya karena ini kosong ya. Dan untuk satuan induk yang menjadi tempat menumpang sekolah yang belum terakreditasi itu harus memfasilitasi penerbitan ijazah yang sah bagi sekolah atau peserta didik yang menumpang di sekolah induk tersebut. Nah ini adalah dua menu yang ada di relasi ilegalitas ya. Jadi untuk sekali lagi kami ingatkan bahwa untuk penerbitan ijazah itu harus ataupun bisa dilakukan oleh sekolah yang sudah terakreditasi. Nah selanjutnya menu yang kedua itu ada DNS, daftar nominasi sementara. Nah di menu DNS itu ada 4 menu ya. Yang pertama valid DNS, yang kedua penetapan kelulusan, yang ketiga unggah SK penetapan, dan yang keempat adalah pembuatan SPTJN. Di menu yang pertama yaitu valid DNS. Nah, di sini valid DNS itu adalah ketika semua siswa sudah tidak ada residu, itu otomatis akan masuk ke valid DNS. Jadi otomatis akan masuk ke DNS ya. Tadi kan di awal itu siswanya itu 36. Nah, dari sini semuanya 36 sudah masuk ke DNS karena sudah tidak ada yang residu. Otomatis ketika siswanya sudah valid itu akan masuk ke menu DNS ya. Dan selanjutnya kita lanjut ke menu penetapan kelulusan. Nah, di sini itu ada 3 menu ya. Ada lulus, tidak lulus, dan belum ditetapkan. Nah, di sini juga ada keterangan juga ya. Penetapan kelulusan peserta didik. Tuh, silahkan melakukan penetapan kelulusan peserta didik. Pastikan seluruh peserta didik telah ditentukan status kelulusannya untuk dapat menerbitkan SK penetapan kelulusan. Ya, pastikan dulu nih masuk atau belum semua siswa ya. Nah, kita coba klik yang di sini ya. Ini lulus, tidak lulus, dan kita klik yang belum ditetapkan. Nah, daftar siswa yang belum ditetapkan kelulusan itu sebanyak 36 sesuai dengan DNS yang tadi ya. Nah, di sini kita itu harus ditetapkan dulu kelulusannya nih. Bagaimana caranya? Kita klik di sini. Ada di sini ada 2 ya. Ada 2 menu. Yang pertama pensil, yang kedua titik 3. Ini yang titik 3 ini itu adalah untuk melihat profil peserta didik. Di sini ada kan contohnya ini nomor NSN, ini nama siswanya ya. Ini nama siswa dan ini nama kepala nama sekolah ataupun satuan pendidikannya, dan ini alamatnya ya. Nah, ini untuk menu yang titik 3 ini ya. Yang di sini ini adalah untuk penentuan kelulusannya. Di sini kalau seandainya kita mau meluluskan siswa ini, kita tinggal klik saja ini. Dan di sini akan ada menu lagi. Di sini ada kita tinggal pilih lulus atau tidak lulus. Kalaupun lulus kita klik lulus, kalaupun tidak lulus kita klik tidak lulus. Yaitu ya untuk menu kelulusan. Nah, apabila teman-teman ataupun rekan-rekan semua ingin meluluskan semua, ya. Jadi kita di sekolah ini, contoh kita ini 36 siswa ya, mau diluluskan semua. Kita tidak usah lagi mengklik ini satu persatu, itu akan memakan waktu lama ya.
kita tidak perlu lagi mengklik satu persatu siswa. Nah, karena di sini ada menu luluskan semua. Nah, ketika satuan pendidikan ingin meluluskan peserta didiknya semua, itu tinggal diklik saja luluskan semua. Kita klik luluskan semua. Nah, di sini kita diperingatkan lagi, ada notif lagi. Apakah Anda yakin akan meluluskan seluruh siswa, seluruh data peserta? Nah, di sini kita klik kotaknya, kita klik simpan. Nah, otomatis di menu belum ditetapkan ini akan kosong karena kita sudah diluluskan. Di menu tidak lulus juga, ini sudah kosong dan siswa tersebut itu akan pindah ke menu lulus karena sudah ditetapkan kelulusan. Dan apabila ada yang salah pun ataupun kita membatalkannya, kita tinggal klik batalkan saja. Kalau untuk semua dibatalkan, kalau untuk satu persatu kita klik aja tanda sila yang ada di sini untuk apabila ada yang salah satu orang. Kalau untuk dibatalkan semuanya, kita tinggal klik batalkan semua. Nah, itu untuk menu penetapan kelulusan. Selanjutnya, ketika sudah melakukan penetapan kelulusan, satuan pendidikan bisa melanjutkan ke menu yang ketiga, yaitu unggah SK penetapan. Nah, di sini unggah menu SK penetapan ya. Nah, di sini kita harus mengunggah SK penetapan khusus peserta didik. Nah, di sini ada dua menu juga ya, ada unggah SK dan unduh format. Jadi, satuan pendidikan terlebih dahulu harus mengunduh format SK penetapan kelulusan, dan sesudah diunduh itu ditanda tangan dan dicap oleh kepala satuan pendidikannya ataupun kepala sekolah. Nah, setelah SK-nya sudah dicap dan sudah ditanda tangan, satuan pendidikan bisa langsung mengunggah SK tersebut. Ya, kita unduh format ini ya, format SK-nya kita unduh dulu. Nah, ini bentuk SK-nya. Dan tampilan yang kedua itu adalah daftar nama siswanya ya. Nah, kalau sudah SK-nya kita unduh dan kemudian kita print, ditanda tangan oleh kepala sekolah ataupun kepala satuan pendidikannya, dan sesudah ditanda tangan dan dicap, kita scan kembali dan kita unggah kembali. Nah, karena kami sudah mencoba mendownload SK tersebut ya, kita coba langsung unggah. Nah, rekan-rekan pun ketika sudah file SK-nya sudah ada di laptop ataupun di komputer, rekan-rekan bisa langsung mengunggah SK-nya tersebut ya. Kita coba unggah SK ya. Nah, di sini ada menu juga ya. Nama tinggal klik, kita kepala sekolah, kita klik, otomatis langsung muncul, kita klik nomor penetapan kelulusan. Nah, nomor penetapan kelulusan ya, maksimal itu 150 karakter ya. Ini adalah nomor SK kelulusan, sesuaikan dengan SK yang tadi kita download ya. Kita masukkan nomor penetapan kelulusannya ya. Ini hanya sebuah contoh saja ya. Ini kami hanya mencontohkan saja. Ini nomornya sesuaikan dengan yang ada di sekolah ataupun di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Nah, sudah kita mengisi, kita pilih ataupun kita unggah file SK-nya. Nah, kalaupun sudah, kita klik simpan. Nah, ketika sudah diunggah, itu otomatis akan tercatat di sini. Ini nomor SK, nama kepala sekolah, tanggal penetapan, dan jumlah peserta didik. Nah, tanggal penetapan di sini itu sudah otomatis ya, karena sesuai dengan keputusan Kemendikbudrismen bahwa untuk tanggal kelulusan SD itu tanggal 2 Juni 2025 ya. Nah, di sini walaupun ada kesalahan di SK, kita bisa klik batalkan, dan ataupun kita ingin melihatnya bisa kita klik lihat di sini ya. Nah, ini SK yang tadi saya upload ya di sini. Ini yang pertama, lembar pertama, ini lembar kedua itu lampiran nama siswanya.
Nah, nomor SK itu yang sesuai dengan yang di sini ya. Ini sesuaikan dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Ini hanya sebuah contoh saja ya. Nah, ketika kita sudah berhasil mengunggah SK penetapan, kita selanjutnya ke tahap yang keempat, yaitu pembuatan SPTJM. Sama seperti tadi kita unggah SK penetapan, kita terlebih dahulu harus membuat SPTJM. Nah, sebelum membuat SPTJM, di sini juga ada peringatan ya. Pastikan seluruh data peserta didik tercantum dalam lampiran SK penetapan kelulusan yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi pastikan terlebih dahulu ya, takutnya ada yang salah. Nah, kalaupun sudah sesuai, kita tinggal klik buat SPTJM. Nah, buat SPTJM, kita pilih lagi kepala sekolahnya, dan kita klik buat SPTJM. Inilah SPTJM ya. Nah, ini sama pembuat SPTJM, nomor SPTJM. Ini nomor SPTJM itu otomatis ya, sesuai dengan kita membuat SPTJM. Dan untuk tanggal buat SPTJM-nya pun ini sesuai dengan tanggal dimana kita membuat SPTJM. Ini karena saya sekarang hari ini ya tanggal 27 April 2025 membuatnya, otomatis ini juga akan tanggal buat SPTJM tanggal 27 April. Ini hanya sebuah contoh saja ya, karena ini hanya ataupun masih simulasi ya. Dan ketika kita sudah mendownload SPTJM-nya, kemudian kita print, kita tanda tangan lagi oleh kepala satuan pendidikan atau sekolah ya. Nah, itu kita unduh ya ketika belum ada, kalaupun belum mengunduh SPTJM-nya kita unduh terlebih dahulu. Nah, SPTJM-nya seperti ini, teman-teman ya. Lampiran yang pertama, ini lampiran yang kedua sama. Dan di sini perlu rekan-rekan atau Bapak Ibu ketahui bahwa untuk SPTJM ini itu harus dibubuhi materai ya, materai 10.000. Jadi itu wajib dibubuhi materai, ditanda tangan dan dicap oleh kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Nah, ketika kita ini sudah benar, kita unduh ya, kita download lagi SPTJM-nya. Di sini ya, kita unduh SPTJM-nya, kita print, kita kasih materai dan tanda tangan serta kita cap ya, oleh kepala sekolah ya. Nah, sesudah SPTJM-nya diisi, kita bisa langsung mengunggah SPTJM tersebut ya. Karena kami di sini sudah mengunduh terlebih dahulu. Nah, kita coba unggah SPTJM. Nah, sesudah terunggah kita klik simpan. Otomatis ya sudah tersimpan ini SPTJM-nya. Di menu belum SPTJM itu kosong, dan di menu sudah SPTJM ini sudah masuk ya, sudah muncul siswanya sebanyak 36 orang. Nah, sesudah kita dari mulai pemeriksaan data dari mulai DNS, penetapan kelulusan, unggah SK penetapan, dan terakhir pembuatan SPTJM, kita selanjutnya bisa ke tahap yang ketiga, yaitu DNT. Nah, di menu DNT atau daftar nominasi tetap, semua siswa yang kita tadi sudah dibuatkan SPTM-nya itu akan masuk ke menu residu DNT. Kenapa masuk ke residu DNT? Karena untuk masuk ke DNT itu SPTJM kita itu harus disetujui terlebih dahulu oleh dinas. Jadi sebelum disetujui oleh dinas, itu peserta didik itu akan otomatis ada di residu DNT. Nah, di sini juga ada keterangannya ya. Data peserta didik atau akan masuk ke dalam daftar nominasi tetap atau DNT setelah satuan pendidikan membuat dan mengunggah SPTJM. Apabila masih terdapat data peserta didik pada residu DNT, maka perlu dipastikan apakah SPTJM telah disetujui atau ditolak oleh dinas atau instansi terkait. Jadi sebelum disetujui oleh dinas
otomatis itu akan masuk ke menu residu DNT. Nah, kita nanti sebelum masuk ke DNT itu kita akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait atau instansi terkait ya, agar para personil kita itu masuk ke DNT ya, sebelum nanti masuk ke ataupun masuk ke menu pengelolaan ijazah. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan terkait manajemen ijazah ataupun e-ijazah, terkait langkah-langkah yang perlu Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua lakukan ketika satuan pendidikan Bapak Ibu sudah tidak memiliki residu ya. Jadi tahapan-tahapannya sudah kami jelaskan seperti yang tadi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk Bapak Ibu ataupun rekan semua yang mau bertanya boleh komen di video ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa saat ini eh, dashboard ataupun menu ijazah itu hanya simulasi ya, baru simulasi saja sampai tanggal 3 Mei ya. Jadi kami pun hanya bisa memberikan contoh ataupun sharing terkait ijazah itu sampai menu DNT. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya kami bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait ijazah ya, terkait pengelolaan ijazah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya rekan-rekan operator yang ada di satuan pendidikan, khususnya di Kecamatan Takokak, umumnya di seluruh Indonesia. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ataupun video ini banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.